saudara sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara deklarasi relawan Erick Thohir untuk kemenangan Prabowo Gibran Pilpres 2024. Teman-teman sekalian, hari ini saya Haris Musimoti, Komandan Relawan TKN, di samping saya Pak Uji Badillah, Koordinator Rumah Besar Prabowo 08 dan juga Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran. Hari ini kami mendapatkan dukungan dari komunitas atau kumpulan komunitas relawan Erick Thohir. Ada 4 komunitas yang hadir hari ini untuk memberikan atau menyampaikan deklarasi dukungan mendukung Pak Prabowo dan Gibran dalam Pilpres Februari 2024 nanti. Yang pertama adalah komunitas relawan Indonesia Muda, yang kedua adalah komunitas relawan Rumah Indonesia, yang ketiga adalah komunitas relawan Bank ET, mahasiswa Bank ET, yang keempat adalah komunitas relawan alumni kelompok Cipayung DKI Jakarta. Kelompok Cipayung itu ada 5 organisasi mahasiswa, ada HMI, ada PNII, ada PMKRI, ada GMKI, dan GMNI. Nah, mereka hari ini 4 kelompok ini datang mendeklarasikan diri untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran menang Pilpres sekali putaran pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kita harapkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pasangan kolaboratif antara generasi senior dan generasi junior. Pak Prabowo adalah sosok senior dan Mas Gibran adalah sosok junior. Kita harapkan kolaborasi ini akan membawa Indonesia makin maju lagi dari hari ini, makin beradab lagi dari hari ini, makin sejahtera lagi dari hari ini, makin beradab lagi dari hari ini. Mudah-mudahan dengan dukungan yang disampaikan dan dideklarasikan oleh komunitas relawan Erick Thohir hari ini menambah energi baru untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekali putaran minimal 57%. Minimal 57%. Ini menjadi spirit seluruh komunitas relawan. Sekali putaran adalah spirit pemacu semangat seluruh komunitas relawan untuk bekerja makin giat lagi mensosialisasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran agar dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada siapa dulu yang mau ngomong? Silakan Mas Dedi Ansari untuk menyampaikan pernyataan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, saya dari Indonesia Muda. Indonesia Muda adalah relawan yang pertama kali mendeklarasikan Erick Thohir untuk memimpin Indonesia pada tahun 2021. Jadi Indonesia Muda ini relawan yang pertama kalinya yang mendeklarasikan Erick dan sekarang bergabung untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan karena kita melihat beliau adalah sosok yang pas dan kami udah konsolidasi. Ada juga teman-teman dari Bandung yang jauh-jauh datang dari kesini untuk sama-sama menambah spirit dan ET. Semoga di sini hadirnya Indonesia Muda di sini dapat menambah ET, energi baru untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ET, energi terbarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Auta Priadi. Saya dari kelompok Cipayung DKI Jakarta. Tentunya awalnya memang ada diskusi panjang antara teman-teman alumni kelompok Cipayung, dan memang pada akhirnya kita mencoba untuk mendeklarasikan alumni kelompok Cipayung ini untuk mendukung Erick Thohir. Tapi berjalannya waktu sampai hari ini
kita juga sepakat dengan teman-teman yang tergabung dalam kelompok alumni Erick Thohir untuk mendeklarasikan Prabowo Gibran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Indonesia berawal dari relawan anak muda yang mendukung. Awalnya relawan ini adalah relawannya dari Erlangga Hartarto. Kemudian berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu berubah menjadi Prabowo Erick Thohir, tapi perkembangan perpolitikan di Indonesia akhirnya hari ini Prabowo Gibran yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kami melihat bahwa representasi anak muda ada di Mas Gibran. Akhirnya kami bersepakat gabungan dari relawan Erick Thohir ini mendukung Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024. Nah, tadi wejangan dari Kakanda Harismuti mungkin menjadi satu amanah buat kami ke depan untuk mensosialisasikan program-program Prabowo Gibran ke depan, terus mensosialisasikan figur dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sendiri, sehingga bergabungnya relawan Erick Thohir ini menjadi spirit baru, energi baru untuk kemenangan sekali putaran Prabowo Gibran. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak elok jika seorang mahasiswa tidak menyerukan satu kata yang memang kata ini adalah kata penyemangat kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana, saya presiden mahasiswa banget. Kenapa kita namanya mahasiswa banget? Mahasiswa itu tidak terlahir sebagai orang-orang yang memang memiliki potensi yang besar dalam perubahan bangsa kita. Ini terbukti bagaimana pada saat Indonesia sebelum merdeka, sebelum adanya mahasiswa, Indonesia sangat sulit untuk bisa berjuang mencerdaskan kehidupan bangsanya. Karena pada saat itu kita mengalami kebodohan yang sangat tinggi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa banget hari ini bergabung dengan teman-teman beberapa mahasiswa, dan saya juga kebetulan mantan presiden mahasiswa Untirta, hari ini mendeklarasikan diri sebagai salah satu organisasi atau komunitas yang ikut berjuang bersama Pak Erick Thohir yang ingin memajukan bangsanya melalui dukungan penuh terhadap Prabowo Gibran. Yang hari ini kita dari mahasiswa banget percaya bahwa kita sudah tahu di dunia cuma ada dua yang namanya kata maha. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada maha kuasa. Tentunya kita sebagai mahasiswa artinya masyarakat tidak pernah peduli kalian jurusan apa, masyarakat tidak pernah peduli kalian fakultas apa. Yang masyarakat peduli adalah bagaimana mahasiswa memiliki peran terpenting untuk menjadi agent of change, agent of control, dan agent of analysis. Dan hari ini kami, saya sebagai presiden mahasiswa banget dan teman-teman, ada sekjen saya mendukung penuh Prabowo Gibran untuk Indonesia lebih maju lagi. Hidup mahasiswa! Anda harus punya cerita. Saya pernah punya cerita sebagai aktivis 98, saya punya cerita. Di zamannya, ya, dosen baca buku 50, kita baca buku 5. Tapi kita bisa menantang mereka berdebat, dan kita memenangkan pertarungan. Karena kita yang memegang situasi. Situasi itu ada di tangan Anda sekarang. Ekosistem digital hari ini ada di tangan Anda. Artinya Anda bisa memenangkan pertarungan ini bersama Mas Gibran. Jadi tunjukkan keberanian Anda itu. Maju bersama Prabowo dan Mas Gibran untuk memenangkan pertarungan demi Indonesia yang makin maju lagi. Saya kira itu catatan saya. Jadi itu ciri khas anak muda. Jadi kalau Anda sudah tidak berani, Anda bukan anak muda lagi. Kita minta kepada seluruh, karena relawan ini kan basisnya partisipasi, bukan perintah. Jadi partisipasi secara bottom up atau partisipasi yang luas dari bawah ke atas. Nah, kita harapkan yang diutamakan sekarang ini adalah inisiatif untuk makin mensosialisasikan sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai ke pelosok-pelosok terkecil. Inisiatif untuk makin menggait dan merangkul seluruh anak muda yang berumur di bawah 40 sampai 17 tahun atau 17 sampai 39 tahun itu pemilih
yang nanti itu mendominasi pemilih terbesar, ada sekitar 52 sampai 53 sampai 56%. Jadi tugas lintas muda ini adalah memperluas pengaruhnya dalam berbagai macam alat dan media. Ada media sosial, ada media newsletter, ada media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Itu adalah sarana-sarana yang bisa kita maksimalkan untuk mempercepat proses pengenalan dan sosialisasi pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua, bangun rantai atau jalinan digital kekuatan muda pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kampanye positif, bukan kampanye negatif. Sekali lagi, Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini bisa sampai di angka survei 43 sampai 46%. Itu karena create kampanye positif, upaya-upaya untuk membangun kampanye positif. Pak Prabowo sama Mas Gibran mendapatkan hasil survei dari antara 43 sampai 46% bukan dengan menjatuhkan dan menjelek-jelekan kontestan lain. Oleh karena itu kita pertahankan cara ini dengan kampanye-kampanye positif, dengan kampanye gemoynya, senyumnya, dan seterusnya. Ini harus makin dikencangkan lagi oleh teman-teman yang muda-muda yang masih segar-segar di belakang saya ini, cantik-cantik semua. Ya, di sebelah sini juga ganteng-ganteng semua. Saya kira ini akan menjadi kekuatan terdepan kita. Jadi kita akan berkejaran dengan waktu. Mudah-mudahan pertengahan Januari, pada 15 Januari nanti, angka survei 43 sampai 46% itu sudah tembus di angka 51%. Sehingga pada 14 Februari nanti kita bisa tembus di angka 57%. Sehingga bisa menang Pilpres sekali putaran. Tapi ingat, hasil survei ini bukan hasil pemilu. Jangan sampai survei itu membuat kita menjadi tertidur. Hasil survei ini adalah spirit pemacu kita untuk bekerja makin keras lagi. Hasil survei jangan sampai membuat kita lengah, terlena, seakan-akan sudah menang walaupun pilpresnya belum dilaksanakan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harapkan teman-teman yang muda tidak terlena dengan hasil survei. Ini adalah survei, bukan pemilu. Survei adalah satu pemetaan psikologis yang memberi landasan kepada kita dalam melakukan kampanye dan sosialisasi. Sehingga kita harus semakin kencang lagi menjadi spirit sekali putaran ini, harus menjadi spirit untuk menangkap Pak Prabowo di Pilpres 14 Februari 2024 nanti. Saya kira itu ya. Mas Dedi.